Perkenalkan, nama saya Tanti Retno Wulandari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran bersama anak-anak kelas 4 SD nomor 3 Petang. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mata pelajaran IPAS Bab 3 Topik A, Pengaruh Gaya Terhadap Benda. Selamat menyaksikan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Berdiri, siap berhormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Putri, tolong dibuka dulu jaketnya ya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semoga anak sudah siap semuanya ya. Keadaan kalian bagaimana, sehat semua? Sehat. Oke, semoga sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini, pagi ini dengan baik, ya. Tidak ada yang merasa sakit kan? Tidak. Tidak. Ada sarapan? Sudah. Oke. Kalau begitu, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa, ya, supaya kita dilindungi oleh Sang Yang Widi. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali anak-anak. Ibu akan absen dulu ya Nana. Untuk semuanya berarti hadir. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Sudah membawa buku-buku dan alat-alat tulisnya semua? Sudah. Silahkan keluarkan dulu buku dan alat-alat tulisnya, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, perhatikan ya ke depan. Gambar apa ini? Anak yang sedang kerja bakti atau membersihkan apa? Kelas. Ya, di sana ada sebanyak 6 anak, ya, seperti murid ibu sekarang ada 6 orang. Nah, sedang mengerjakan bersih-bersih di kelas, ya. Apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan ini? Pernah dong ya, tentunya. Nah, pernah nggak kalau anak-anak ingin membersihkan kaca? Kaca kita kan tinggi nih. Nah, anak-anak biasanya menggunakan apa? Meja, ya. Meja. Bagaimana cara memindahkan meja-meja itu anak-anak? Iya, ada yang didorong, ada yang ditarik, ya. Ya, lemes semua. Ya.
Ibu ajak tepuk semangat. Masih ingat kan? Si. Hai. Halo. Halo. Hai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu. Udah semangat dong tentunya ya. Oke, Ibu lanjutkan kalau begitu ke materi kita. Ya, materi kita ini ada pada mata pelajaran IPAS. Bab berapa anak-anak? 3. Karena kemarin di bab 2 kita sudah mempelajari perubahan wujud zat. Ya, perubahan wujud zat benda ya. Kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Yang pertama, topik A tentang pengaruh gaya terhadap benda. Melalui kegiatan ini, kalian akan bagaimana? Mengidentifikasi permukaan benda yang dapat memperbesar dan memperkecil gaya gesek, serta agar peserta didik mampu menyimpulkan dan membandingkan permukaan benda yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, demikian tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Anak-anak bisa lihat ya di dalam buku pelajaran anak-anak halaman 66. Nah, di sana ada dua. Ada dua ya anak. Yang sedang apa itu anak-anak? Nah, sebagai literasi di awal, ada yang bisa membantu ibu membacanya? Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, di sana itu ada Dara dan Aga. Dia ingin memindahkan meja, anak-anak ya. Tapi meja atau kontainernya itu berat, jadi mereka tidak kuat ya. Akhirnya Aga mencoba menariknya ya, mencoba mengangkatnya. Tidak bisa, lalu dia menariknya dan mendorongnya. Ternyata bisa. Jadi benda itu dapat kita pindahkan dengan cara ditarik atau didorong ya anak-anak ya. Itu adalah arti dari gaya. Kali ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Pernahkah kamu bermain kelereng di tanah berpasir? Bagaimana gerak kelerengnya? Lalu, apakah kalian pernah bermain kelereng di lantai keramik? Menurutmu, apakah kelereng lebih mudah bergerak di tanah berpasir dibandingkan lantai keramik? Nah, anak-anak, ternyata ketika digerakkan di lantai keramik, kelereng akan dengan mudah untuk bergerak dengan jauh. Hal ini karena berkait, jadi gaya gesek adalah gaya berlawanan arah dari satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Di video tadi anak-anak melihat ada anak-anak yang bermain kelereng. Siapa yang pernah main kelereng di rumah? Wah, sampai cewek-ceweknya juga pernah main kelereng ya. Nah, kalau anak-anak main kelereng biasanya di tanah atau di lantai? Biasanya nih, ada yang di tanah, ada yang di lantai. Biasanya kalau main kelereng kita kan disentil tuh ya. Lebih mudah menggelinding kalau saat dia di lantai apa di tanah? Di lantai. Kenapa demikian? Lantai lebih licin. Iya, karena permukaan lantai lebih halus, lebih licin ya. Sekarang kita masuk pada pembagian kelompok. Nah, karena anak ibu 6 orang, jadi ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama silakan cari temannya ya. Yang satunya juga silakan duduk di posisi kelompok temannya.
Ini kelompok. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah? Yap. Jadi yang sini, yang kanan kelompok apa? Kelompok dorongan dan kelompok tarik. Oke. Ibu akan bagikan LKPD. Oke, lembar kerja peserta didik. Kita buat kesepakatan dulu, anak-anak mau mengerjakannya membutuhkan waktu kira-kira berapa menit? 5. Ayo kelompok dorong 12. Beda sendiri nih. Nih 5. Oke, Ibu ambil tengah-tengah ya. 10 menit ya. Cukup ya. 5 itu terlalu cepat, Putri. Ini tadi 7 katanya, ini 12. Ya udah 10 aja ya. Audio visual. Jangan dikerjakan dulu ya. Pada LKPD ini, anak-anak akan Ibu ajak untuk melakukan percobaan. Percobaan gerakan benda pada permukaan miring, ya, pada permukaan halus dan kasar. Untuk petunjuk LKPD sendiri, anak-anak disuruh mengisi identitas diri, kemudian membaca, mencermati setiap petunjuk yang Ibu Guru sampaikan. Lalu anak-anak menulis jawaban pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk percobaan, Ibu menyiapkan ini ya anak-anak ya, media. Di sini ada plastik mika sebagai mewakili dia permukaan apa di sini? Halus. Kemudian Ibu menggunakan amplas ya sebagai media untuk permukaan apa? Kasar. Jadi anak-anak, Ibu menggunakan 2 koin ya, 2 koin uang 1000-an. Nah ini ya. Jadi anak-anak nanti diminta melakukan percobaan, melepaskan koin ini, meluncurkan koin ini sekaligus bersamaan ya, dari atas ke bawah. Bersamaan diluncurkan, posisinya tidur seperti ini anak-anak ya, diluncurkan bersamaan, kemudian amati ya, anak-anak disuruh mengamati koin mana yang lebih dulu sampai, yang kanan atau yang kiri ya, dan apakah koin ini ya, kalau dia meluncur lebih cepat, misalkan yang kiri lebih cepat ya daripada yang kanan, apa penyebabnya? Ya, kalian harus mengamati dulu, apa sih yang menyebabkan kok yang kiri lebih cepat dari yang kanan atau sebaliknya. Kira-kira bisa? Di sana ada petunjuknya, nanti dikerjakan bersama temannya. Masing-masing kelompok Ibu kasih 2 koin dan 1 papan. Ya. Oke. Nanti selama anak-anak mengerjakan, Ibu akan memberi penilaian proses anak-anak ya. Apakah anak-anak bekerja sama dengan baik? Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Kasih nomor absennya ya. Langsung kasih Sari. Oke, silakan lakukan dulu percobaannya ya.
Boleh bergantian dengan temannya dari atas, boleh. Berdiri boleh, Nak. Biar Nak gini. Berdiri boleh, berdiri. Kalau mau di sampingnya boleh ya. Biar lebih leluasa. Samaan ya. Coba ulang, coba ulang. Kasih masing-masing pegang koinnya. Adik kasih pegang. Nah, samaan, bersamaan. Yuk, coba lagi. Siapa Sari mungkin mau coba, silahkan. Yang mana duluan ya? 9 sampai. Agak atas. Nah. Ya. Kusuma mau coba boleh. Silahkan. Ya, setelah dilakukan percobaan, silahkan anak-anak mengisi formnya, boleh isi, silahkan. Yang mana duluan? Iya. Silahkan kerjakan. Oke, saling diskusi ya. Buku semua memberikan kesimpulan. Ya. Adi membacakan. Bantu dia membacakannya. Bisa bergantian menulisnya biar Gungkusuma dapat nulis, Sari yang membacakan gitu. Biar di bukunya, biar di bukunya. Plastik. Jadi yang mana bisa cepat, lebih cepat dulu meluncur? Yang ini. Jadi ini lebih lambat karena dia kasar ya. 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 Nggak apa-apa, nanti di bawahnya aja tulis kalau nggak cukup. Jadi menurut kelompok kami
Menurut anjir kelompok kami semakin permukaan Ini menurut kelompok ini yang mana tadi? Lebih cepat meluncur? halus. Yang halus ya, berarti koinnya lebih cepat sampai di bawah dengan permukaan yang halus. Nah, ini karena kasar. Oke. Oke, sekarang Dibantu baca adik-adik. ya. Oke. Oke. Gimana? Dua kelompok sudah selesai? Sudah ya. Berarti hasil dari percobaan tadi anak-anak menemukan pada permukaan halus dan kasar, koin setelah diluncurkan yang mana cepat sampai? Halus. Yang halus ya. Nah, ini seperti ini. Karena apa yang menyebabkan? Permukaannya ya, semakin licin dia semakin mudah untuk meluncur koinnya ya, seperti itu. Coba kita presentasikan ya, anak-anak presentasikan ke depan bersama kelompok anak-anak. Oke, kelompok mana yang mau duluan? Nah, kelompok tarik. Oke lah. G. Boleh bacanya giliran, boleh nak? Silahkan. Untuk kelompok dorongan, silakan dengarkan presentasi temannya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, ya. Mau menambahkan juga boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Priswada Dewi. Perkenalkan, nama saya Ibu Priswada Dewi. Perkenalkan, nama saya Fadil Dewi. Ya, dari Kami dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Benda apa yang bergerak lebih cepat? Benda halus. Benda apa yang bergerak paling lama? Benda kasar. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Karena adanya gaya geser. Kesimpulan kelompok kami mengenai pengaruh gaya geser terhadap gerak benda adalah dari hasil percobaan yang telah dilakukan tadi, maka uang koin yang diluncurkan pada permukaan matematika akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan uang koin yang diluncurkan pada permukaan kasar. Jadi, menurut kelompok kami, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesernya. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesernya. Sudah? Ya, mungkin kelompok dorongan ada yang mau mengomentari? Tidak. Ibu menambahkan sedikit anak-anak ya. Itu tadi yang ditanyakan adalah benda yang meluncur lebih cepat ya. Jadi anak-anak ditanyakan benda yang meluncur lebih cepat. Jawabannya bisa ditambahkan nanti benda yang meluncur lebih cepat adalah koin yang meluncur pada permukaan benda yang halus ya. Sedangkan
Koin atau benda apa yang lambat meluncur? Itu adalah koin yang meluncur pada permukaan kasar. Nggih. Yang lainnya juga sudah bagus, kesimpulannya juga bagus sekali. Oke, kalau dari kelompok dorongan tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk tangan dulu teman-temannya yang sudah berani maju ke depan. Oke, silahkan duduk, kelompok tarik. Kelompok dorongan, ya. Permukaan amplas. Ya. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda, perbedaan bentuk permukaan benda? Dari kelompok tarik ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Baik. Apa saya tidak berhenti? Ya, nah ini masukan dari kelompok tarik ya. Untuk kelompok dorongan, nanti kalau presentasi lagi disuruh membaca secara bergiliran katanya, biar teman-temannya juga dapat merasakan presentasi ya. Silakan duduk. Dua kelompok ini bagus sekali, hebat sekali. Semua hasil dari diskusi kelompoknya sudah bagus. Nggih. Lain kali mungkin perlu ditingkatkan lagi, nggih, ditambahkan dikit-dikit lagi. Nah, anak-anak, jadi gaya gesek ini sangat dipengaruhi oleh permukaan benda, anak-anak. Nggih, semakin licin dia permukaan benda tersebut, maka semakin kecil gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka semakin apa? Besar gaya geseknya. Oke? Nah, untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan di depan. Silahkan kumpulkan perwakilan satu kelompok, satu orang saja. Oke. Nah, sembari ibu akan menilai hasil LKPD anak-anak, nih, anak-anak ibu akan ajak untuk mengevaluasi sampai mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah ibu berikan tadi. Nggih. Ibu akan memberikan kuis untuk anak-anak melalui HP. Sudah anak-anak bawa semua ya? Ya. Sudah. Silakan diambil dulu HP-nya. Dibuka, Nak. Nah, ibu akan kirimkan melalui WA ya. Oke. Oke, sudah dilihat linknya? Oke. Nah, nanti anak-anak menjawab di sana soal evaluasi masing-masing. Oke. Kalian buka dulu, klik linknya dulu. Oke, ditunggu, linknya diklik. Nih, ditunggu dulu ya, masih membuka dia. Oke, sudah? Kelompok tarik tadi bisa? Tunggu dulu, itu yang masih loading. Ya, tunggu dulu, masih loading. Oke, itu peringkatnya anak-anak nanti. Ya, 1 sampai 5. Sudah? Sudah terlihat anak-anak? Kuis soal evaluasi. Ocha masih loading ya? Ada yang masih loading? Saya sudah. Oke. Yang sudah, bisa kalian klik pada tombol mulai. Nah, silakan kalian
apa namanya, pilih. Itu pertanyaannya, jawabannya silahkan kalian pilih. Ocha sabar dulu ya, mungkin masih sinyal. Udah. Silahkan pilih salah satu jawabannya. Pecik yang mana ya? Pencet yang mana? Ini masih loading. Tunggu dulu. Tak keluar pilih. Tunggu, saya loading ya. Kita ulang. Bentar, masih ini dia. Oke, silakan. Ocha bisa? Oke, yang sudah selesai sip dulu ya, diam dulu, tunggu temannya yang belum. Oke, silahkan kerjakan dulu. Ya, sebentar. Sudah selesai? Papan peringkat. Kasih nama. Cek namanya. Ya. Nama dulu baru enter. Ibu, bakat enter. Belum dikasih nama. Enggak apa-apa, dah terlambat. Ya, itu enggak apa-apa. Kasih nama. Hebat ya Adi. Iya. Oke, kasih nama. Dah, tulis De Adi. Ya, papan peringkat. Masukkan, ketik namanya Sari. Enter. Oke. Nah, itu tadi ya. Sudah semua? Sudah semua selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, itu tadi ya Nana ya. Quiz atau game. Gimana, suka nggak? Suka. Oke, lain kali nanti Ibu akan buatkan evaluasi yang semacam ini ya. Jadi sambilan bermain sambil belajar ya. Gimana? Seneng nggak belajar hari ini? Di mana senengnya? Di mana? Di pelajaran waktu ngapain nih tadi senang nih? Waktu diskusi kah? Waktu sekarang lagi buat game ini atau yang mana? Yang mana Nana senang? Oh, waktu ngerjain evaluasi ini ya? Ya, karena ini baru ya. Ya, ini apa namanya? Ibu coba-coba memakai ini dan anak-anak tertarik sekali. Terima kasih sekali. Nah, Ibu akan lanjut. Nggih. Nah, anak-anak, jadi pengaruh gaya itu anak-anak ya. Pengaruh gaya pada gerak benda ini dapat dilihat ketika kayak gaya gesek,
Nih, selain dapat mempengaruhi arah dari benda, gaya gesek ini dapat kita simpulkan semakin kasar permukaannya, gaya geseknya semakin besar apa kecil? Besar. Gaya geseknya semakin besar. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang gaya gesek sudah Ibu sampaikan ya, sampai pada materi tentang gaya gesek. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan masuk pada materi topik B tentang gaya otot, tentang gaya otot dan gaya magnet. Jadi untuk materi yang hari ini sudah sampai pada topik A yang terakhir, dan untuk supaya tambah semangat setelah kita belajar, Ibu kasih anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah. Nah, siapa bisa nyanyi Goa Mangling Talo? Bisa ya? Semua bisa ya? Oke. Nanti kalau nyanyi yang keras ya, anak-anak. Boleh sambil tepuk tangan. Semang bangun kepupungan, kepupungan, gua guruyuh. Semang bangun kepupungan, kepupungan, guruyuh. Ane subamang. Ane subamang, kongkong gua maling, kongkong jungklang jung, kongkong gua maling, gua maling, jungklang jung. Pang paling, apa paling. Lagi sekali ya. Membangun kepupungan, kepupungan, guruyuh. Semang bangun kepupungan, kepupungan. Suryane subama genung, janin malingkung. Suryane subama ing malingkung, gongkong awak maling, gongkong jungklang jungkling, suwak maling, gongkong jungklang jungkling, pang paling, apang paling. Oke.
Oke, gimana anak-anak perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Tenang. Ada nggak kesulitan kira-kira? Dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan tadi ada yang sulit nggak? Nggak ya? Oke. Terus hal apa saja yang membuat anak-anak lebih bersemangat hari ini? Nah, Ibu tanya nih. Apa? Tepuk semangat. Oke Putri, tepuk semangat yang bikin bersemangat katanya. Ya, baik. Udah ya anak-anak ya. Nah, untuk sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu tegaskan sekali lagi, untuk pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya otot dan gaya magnet. Jadi Ibu harap nanti setelah di rumah kalian baca-baca dulu materinya, nih, supaya nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahasnya dengan baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin anak-anak ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke lah. Sebelumnya Ocha kita baris dulu ya. Berdoa dulu lalu kita baris. Oke, pimpin doanya dulu teman-teman untuk menutup pelajaran. Setelah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan masukkan bukunya anak-anak. Jangan lupa HP-nya untuk dibawa ya, biar tidak ketinggalan. Silahkan masukkan dulu. Kemudian kita baris. Ayo. Ocha, silakan. Siap gerak. Kencangkan gerak. Tegak gerak. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi 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 Om. Anak-anak, pesan Ibu, kalau belum dijemput, mohon tunggu dulu di sekolah. Nih, kalau sudah dijemput, pulang dengan hati-hati. Baik? Bu. Cinta kita di dunia selamanya. Dan terima kasih.